Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat rahmat dan karunia Allah pada kesempatan subuh pagi hari ini, insyaallah Bapak Ibu kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah subuh kita pagi hari ini dengan berjamaah. Yang disampaikannya oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam satu kabar hadis yang artinya barang siapa yang sholat subuh berjamaah bersama imam, maka orang itu mendapati pahala sholat subuh 27 perkelipatan dibanding sholat sendiri, ditambah pahala sholat tahajud satu malam suntuk. Kemuliaan yang Allah janjikan lewat Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan kita dapatkan pada kesempatan subuh pagi hari. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengganti dari Ustaz Agus yang pada kesempatan pagi hari ini berhalangan hadir, maka pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak pada Bapak Ibu untuk mentadariskan beberapa ayat Al-Quran tentang kemuliaan Muhammad sebagai Nabi, yang karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada satu bacaan ayat menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh di dalam diri Nabi Muhammad SAW untuk kamu sekalian yang ada adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Berangkat dari ayat tersebut, kalau Allah sudah berfirman dan memberikan penegasan yang ada di dalam diri Nabi hanyalah kebaikan dan kebaikan, karena itu Nabi Muhammad SAW diposisikan harus menjadi uswatun hasanah. Maka Bapak Ibu tidak boleh berasumsi terhadap diri Nabi Muhammad SAW, terhadap syariat yang dibawanya. Dalam hal ini adalah seperangkat syariat hingga Nabi pun Islam dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Kita tidak boleh berasumsi negatif, berasumsi dengan negatif thinking, berasumsi dengan nilai ketidaksempurnaan terhadap Islam. Terlebih dalam satu kapan ayat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama kamu sekalian. Jadi Islam ini sudah sangatlah sempurna. Karena Allah sudah menyampaikannya bahwa Islam itu sempurna, maka jangan pernah mengatai Islam dalam kekurangan, yang karena itu
mengatakan bahwa Islam tidak bisa membimbing, mengarahkan, dan menyelesaikan segala persoalan kehidupan manusia. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan Allah juga memberikan statement, wa raditu lakumul Islam madinah, aku ridho bahwa Islam ini sebagai agama kamu sekalian. Meskipun seputar kata Islam itu sudah ada sebelum diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Jadi kata Islam itu tidak serta-merta ada karena keberadaan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Tetapi kata Islam, kata Muslim itu sudah ada, ya, sekian ribu tahun sebelum Nabi lahir ke alam dunia ini. Satu ungkapan ayat menyebut surat Al-Baqarah 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan telah berwasiat Ibrahim, begitupun Nabi Yakub bani kepada anak keturunannya. Ayat ini kalau akan dirunut dari keberadaan Muhammad sebagai Nabi dan Nabi Ibrahim, ya, yang sebelum-sebelumnya, itu boleh jadi puluhan ribu tahun. Tetapi Nabi Ibrahim, seperti yang disampaikan oleh Allah pada ayat 132 surah Al-Baqarah ini, ya, Nabi Ibrahim sudah berpesan-pesan dan berwasiat, begitupun Nabi Yakub dan juga anak keturunannya berwasiat. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Apa wasiatnya? Ya baniya, wahai anak keturunanku, inna Allah astafa lakumud dina, sungguh Allah telah memilih hadad-din. Ad-din ay bimakna hadad-din. Hadad-din ay al-makna al-Islam. Dalam gramatika bahasa Arab, dinun itu agama kepercayaan apapun. Tapi kalau penyebutan itu disebutnya dengan ad-din, yang di dalam gramatika bahasa Arab disebutnya sebagai kata ma'rifat atau kata definitif, ya, ahdu zikri, ya, kalau dalam ilmu nahwu, maka pengertiannya spesifik adalah dinul Islam. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat bahwa Allah telah memilih agama Islam ini laku untuk kamu sekalian. Maka kalau ada ungkapan inna dina indallahi Islam, itu bukan serta-merta karena itu Al-Quran, tidak. Jadi sebelum Nabi Muhammad puluhan ribu tahun sebelumnya sudah, ya, ada kata Islam. Karena itu pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua nabi adalah muslim. Semua nabi mengajarkan, mendakwakan ajaran Islam, dan para pengikutnya disebut kaum muslim. Penyebutan kata muslim itu pun bukan serta-merta itu Nabi Muhammad yang memberi sebutan, bukan. Itu para nabi yang memberi sebutan, yang menyebut-nyebut, bukan. Itu malaikat Jibril, bukan. Itu Allah sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu disebut-sebut sebagai kaum muslimin atau seorang muslim, kata muslim itu Allah yang memberi nama. Ya. Jadi bukan karena
bahasa Arab dari kata salima yaslamu menjadi aslama yuslimu, isi fa'il itu menjadi kata muslim, bukan. Itu Allah yang memberi. Nanti kita akan dapat ya. Baik. Jadi pada ayat 132 surat Al-Baqarah tadi, Nabi Ibrahim berwasiat, berpesan-pesan, wahai anak-anakku, Allah sudah memilih untuk agama kalian ini yang Allah punya, yang Allah turunkan, ya, yaitu agama Islam. Karena itu, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekalipun kamu sekalian mati kecuali mati kamu sekalian dalam keadaan beragama Islam. Jadi kalau Bapak Ibu kita sering dengar yang disebut bapak-bapak yang hari Jumat pasti itu dapat ya, khatib berwasiat, berpesan-pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati kamu dalam keadaan beragama Islam. Itu bukan perkataan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, tetapi itu sudah terucap oleh lisan para nabi puluhan ribu tahun sebelumnya. Meskipun ada redaksi baru gitu ya, yang itu spesifikasi ada dalam bagian ayat Al-Quran yang karena diturunkannya oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW bintawati Jibril dengan peran-peran malaikat Jibril, yaitu yang tersebut dalam surat Al-Imran 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekalipun kamu mati kecuali mati kamu sekalian dalam keadaan beragama Islam. Tapi puluhan ribu tahun sebelumnya Ibrahim sudah menyampaikan hal yang sama. Nabi Musa, Nabi Yakub, Yahya, Zakaria, Sulaiman, Daud, dan seluruh para nabi sudah menyampaikan wasiat yang sama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa taala, sebutan muslim sekali lagi itu tidak ada kaitannya dengan bahasa Arab. Karena itu Allah yang sudah menyebutnya sejak Allah mahfuz, sebelum Al-Quran itu turun ke muka bumi ini, sebelum Injil itu turun ke alam semesta ini, sebelum Taurat, Zabur dan juga suhuf-suhuf, Allah sudah mempersiapkan sebutan itu bahkan sebelum Adam turun ke dunia. Surat Al-Hajj ayat yang pertama. Surat Al-Hajj ayat yang ke-78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wastabaku wa ma ja'ala 'alaikum fid din min kharaj. Lah, penggalan berikut Allah berfirman, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Ini penggalan pada ayat 78 surah Al-Hajj. Huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang telah memberi nama dan sebutan untuk kamu sekalian, sammakum. Dialah Allah yang telah memberi nama dan penyebutan untuk kalian semuanya sebagai hamba Allah yang termuliakan di dunia wa hatta al-akhirah dengan sebutan al-muslimin, sebutan muslim. Sehingga kalau Bapak Ibu dapati kita sering dengar di ceramah-ceramah ustaz ya, sebagai kaum muslimin kepada kaum muslimin, nah itu kata-kata muslim itu bukan redaksi dari lisan seorang ustaz. Betapapun mungkin ada ustaz yang tidak menyadari kalau itu sebenarnya Allah yang memberi nama. Ya, Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada
keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat ke-21. Sungguh di dalam diri Nabi Muhammad SAW yang ada adalah kebaikan, dan kebaikan. Karena itu Allah berpesan, mesti Muhammad untuk kamu sekalian harus kalian jadikan sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggalan ayat tadi berpesan kepada kita, jangan sekalipun menstigmatisasi terhadap ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini adalah Islam, dalam hal ini adalah Al-Quran, dalam hal ini adalah As-Sunnah. Jangan sekalipun menstigmatisasi, stigma jelek, karena Islam bukan punya para nabi. Islam itu milik Allah. Maka kalau Bapak Ibu kita ini mengatakan Islam belum sempurna, Islam tidak sempurna, itu sama dengan sedang mengatakan bahwa Allah dalam ketidaksempurnaan dengan Islam yang diturunkan. Jadi jangan sekalipun bilang kalau Islam tidak sempurna. Islam tidak bisa menyelesaikan persoalan. Bahkan Islam itu adalah satu-satunya agama yang bisa menyelesaikan persoalan kehidupan manusia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syariat Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran As-Sunnah itu untuk kepentingan seluruh umat manusia. Dan yang membedakan adalah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan misi ajaran para nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa, Zakaria, Yahya, terus Sulaiman, Daud terus ke atas, ya. Sebelum-sebelumnya mereka itu nabi ya, mereka itu rasul ya. Tetapi hanya pada sekup ila qaumi, kepada kaumnya saja. Sehingga nanti Bapak Ibu dapati dalam banyak ayat Al-Quran akan Bapak Ibu dapati Nabi Isa berkata, ya Bani Israel. Ya, Nabi Isa berkata, ya qaumi. Nabi Musa berkata, ya qaumi. Nabi Soleh berkata, ya qaumi ibudullah. Nabi Hud berkata, ya qaumi ibudullah. Nabi Nuh berkata, ya qaumi ibudullah. Tetapi tidak pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW itu linnasi kafah, untuk seluruh umat manusia. Sehingga kalau bisa kita analogkan dalam pendekatan analog, Bani Israel itu Jawa namanya ya. Bani Israel itu Jawa ya, dari Banten sampai Banyuwangi. Itu Bani Israel. Sementara yang Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, Sumatera, ya, Madura itu bukan Bani Israel. Maka tidak menjadikan penduduk warga Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Maluku, Madura tidak menjadikannya kafir karena tidak mengimani ajaran Aisyah, ajaran Musa. Kenapa? Karena pulau-pulau yang di luar Jawa bukan Bani Israel.
tetapi tidak untuk kenabian dan kerasulan. Kenabian dan kerasulan Muhammad itu menjadi parameter kebenaran, menjadi parameter petunjuk, bimbingan arah kehidupan manusia. Tidak saja Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya, Sulawesi, Maluku, bahkan sampai Malaysia, Singapura, bahkan Rusia, bahkan Cina, bahkan Amerika, ya, bahkan Eropa. Sehingga pada ayat itu disebut, ya, surat Saba ayat ke-28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus wahai Muhammad ke dunia ini sebagai rasul illa kafatan linnasi, kecuali keberadaanmu itu harus menjadi parameter kebenaran, parameter petunjuk keselamatan. Kafatan linnasi, untuk seluruh umat manusia, dari ujung dunia barat sampai ujung dunia timur. Jadi kalau tadi Nabi Isa pada suku Pulau Jawa karena itu Bani Israel, maka Nabi Muhammad SAW dari ujung dunia barat sampai ujung dunia timur, parameter kebenaran harus mengikut apa yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan Islamnya, dengan Al-Qurannya, dengan As-Sunnah. Maka jangan pernah dikatakan benar kalau itu bertolak belakang dengan Quran. Jangan dikatai itu kebenaran dan parameter benar kalau tidak sesuai dengan ajaran sunnah yang Nabi ajarkan. Bapak Ibu yang Allah SWT, karena itu sekali lagi Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini bukti bahwa Islam itu satu-satunya kebenaran dengan bukti yang tidak terbantahkan, gampang. Ketika ada kasus orang membunuh orang dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh, yang bisa dibenarkan oleh syariat, maka orang itu diberikannya oleh Allah dijatuhinya hukuman qisas. Ya, ini Bapak Ibu aja. Qisas itu dari akar kata qasam, yang kus, yang artinya tajam. Maka berangkat dari qasam yang kus itu akan kita dapatkan kata al-qissah, kisah, ya, karena kisah itu setajam pedang. Ya, Presiden si A itu orang sangat baik, tapi kemudian didapatilah kisah kalau dia begini, begini, dan begini, maka kebaikan dia yang dikenang oleh sekian banyak orang, sekian puluh tahun lamanya, seketika, ya, seketika gugur dengan tajamnya kisah yang kemudian terbongkar. Itu, jadi kisah itu bahasa Arab. Kisah itu bahasa Arab. Dan banyak sekali kata Indonesia yang diambil atau bersumberkan dari kata Al-Quran. Contoh apa Bapak? Keadilan, ya, dari kata apa? Al-adil, adil. Apalagi musyawarah, dari kata syawarah, yusyawiru, bentuk jernya
dewa perwakilan rakyat itu Arab semuanya. Ad-Diwan, dewan, ya, permusyawaratan dari kata musyawarah. Rakyat dari kata apa Bapak Ibu? Ya, ra'iyah, ya, ra'iyah, ya, bentuk ziarahnya ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, an ra'iyati. Jadilah kata yang disebut dengan rakyat. Apalagi kecap asli, ya, kecapnya itu bahasa Jawa, gitu. Aslinya, aslinya ada al-asl, bentuk pluralnya al-usul, ya, asli, ya, itu bahasa Arab. Apalagi jenazah, mayit, kuburan, gitu kan, ya, dari kubur yang dulu artinya menggali, ya. Ya, kenapa bahasa Indonesia kok banyak sekali yang terbentuk dari kata Arab? Kenapa Bapak? Karena Islam sudah ada di Indonesia itu sejak abad ke-7, tahun 640-an itu Islam sudah ada di Indonesia, ya. Sehingga nanti pada tahun 800-an mulai itu ada kerajaan-kerajaan, ya. Bahkan tahun 600 sekian, hampir 700 sudah mulai ada kerajaan-kerajaan Islam, ya. Sampai nanti di Papua, Islam sudah berada di Papua itu pada tahun 870. Jadi sebelum ada embrio namanya Indonesia, Islam itu sudah menjadi payung rahmat bagi penduduknya, walaupun belum ada kata Indonesia. Ya, makanya jangan pisahkan Indonesia dengan Islam. Maka kalau ada orang yang sekarang berupaya untuk memisahkan Islam dari Indonesia, itu mengkhianati sejarah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi sekali lagi, Islam dalam kesempurnaan dan Muhammad sebagai simbolisasi yang keberadaannya menjadi parameter kebenaran. Ajaran, keyakinan, kepercayaan apapun dan siapapun bagaimanapun tetaplah tidak boleh dikatakan benar ketika tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan As-Sunnah. Kalau apapun itu menjadi kesepakatan benar dan kesepakatan kebenaran, mesti itu kebenaran yang bersifat relatif. Okay. Sementara yang dari Al-Quran itu kebenaran absolut. Kebenaran ajaran yang dibakar oleh Rasulullah SAW dan itu adalah Islam, itu kebenaran absolut. Mari kita buktikan dengan kasus kisos. Di dunia ini banyak putusan-putusan hukum, ya, orang si A karena membunuh kemudian dihukum mati, si B dihukum mati karena merampok, si C dihukum mati karena membegal dan seterusnya. Tetapi ada beberapa cara orang untuk melakukan hukuman mati. Ada cara digantung, setrum, listrik, apalagi tembak, ya, tembak, apalagi dimasukkan ke kebun binatang, ya. Dan Islam adalah kisos. Dengan cara apa? Dipenggal leher atau dipancung.
ilmuwan Jerman sudah membuktikan itu, bahwa hukuman mati yang paling manusiawi dan paling tidak menyakitkan orang terdakwa sekalipun karena dia membunuh adalah dengan hukuman kisos, di mana orang itu dipanggal leher atau dipancung. Itu hukuman paling manusiawi, paling tidak menyakitkan. Ilmuwan Jerman memberikan penguatan dan bukti bahwa sakit orang yang dihukum mati dengan cara dipancung, dipenggal, itu hanya 2 detik. Bapak Ibu sudah pernah? Oh belum? Belum kan? Ya. Sementara kalau ditembak, ya, ya di sini ada ini mantan Kapolri, Pak Sanusi, tahu itu ya. Tembak dada kiri, jantung. Kalau tembak jantung itu saraf rasanya masih utuh. Makanya 15 sampai 20 menit itu proses kematiannya. Baru kalau kemudian 20 menit kalau belum juga ada tanda-tanda kematian, baru tembak yang kedua, pelipisnya itu. Kayak apa itu? Ya Bapak Ibu, proses kematian dilindas truk tronton gitu ya. Kayak apa itu kira-kira? Proses kematiannya dilindas truk tronton. Apa yang dilindas? Bagian kanan, kira-kira gimana? Saraf rasanya masih utuh, saraf rasanya masih utuh. Berarti sakitnya kayak apa? Yang setrum listrik, kayak apa itu? Bapak Ibu kesetrum listrik, mergonya trikose, kayak gitu. Yang gantung itu 5 menit sampai 7 menit. Kisah 2 detik. Bapak Ibu bahagia. Belum lagi nanti yang lain. Bahwa Islam itu benar satu-satunya solusi untuk beresin kehidupan manusia. Hanya Quran, hanya Islam. Di luar itu hayat. Dan itu yang hari-hari ini terjadi dalam sebagian masyarakat kita dan di negeri ini. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, di dalam negeri Indonesia ini ada nggak kasus pembunuhan? Ada nggak? Sansoyo, semakin menjadi jadi. Suami bunuh istri ada, istri bunuh suami, nggak kalah juga. Bapak ibu bunuh anak, ada. Seorang ibu bunuh anak, ada. Atasan membunuh karyawan, ada. Karyawan membunuh bos, ada. Pertanyaannya, kenapa orang bunuh orang, kasus itu semakin menjadi jadi? Kenapa Bapak Ibu? Karena orang yang membunuh santai saja, toh nanti tidak dihukum mati. Di lapas makan enggak? Makan, bayar enggak? Enggak. Kalau 10 tahun saya di penjara, perlu cari nasi enggak? Enggak perlu. Perlu cari pekerjaan enggak? Enggak. Makanya kalau Bapak Ibu nanti sudah kesulitan dalam mencari pekerjaan, saya enggak meneruskan. Tinggal aja di lapas. Gratis. Nanti jam 9 keluar dari kamar penjara, yang olahraga, yang volley, yang pingpong, yang pendidikan keterampilan, siang nanti makan, nanti sore masuk lagi, udah besok kayak gitu lagi, Belum lagi penjara itu tempat pelatihan terbaik untuk menjadi penjahat yang lebih profesional, Bapak Ibu dalam Allah SWT itu dalam kasus hukum, dan itu kasus yang melibatkan banyak orang, dalam hal ini adalah negara. Yang privat, jangan tanya. Karena yang ada dalam diri Nabi
dengan segala ajaran yang ada di dalamnya. Surat An-Najm ayat 3 dan 4 menyebut, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Yang terucap dari lisan Nabi, yang terbentuk dalam perbuatan dan perilaku Nabi, itu tidak ada satupun yang bersumberkan al-hawa, karena inisiatif Nabi secara personal tidak ada. Maka kalau Nabi habis makan kelamut di jari-jari, itu bukan karena semata-mata karena beliaunya sebagai manusia, bukan. Nabi ngajari kita tidur miring ke kanan, itu bukan semata-mata karena dia sebagai manusia, bukan. Kalau Nabi berjalan seperti orang yang menurun di bukit, itu bukan semata-mata karena beliau kalau jalan kesulitan, tidak. Kalau Nabi ngajarin kita memasuki kamar kecil, kamar mandi, itu mendahulukan kaki kiri, itu bukan semata-mata karena beliau sebagai manusia ansih, no, bukan. Apalagi kira-kira kalau bertemu berpapasan dengan satu dengan yang lain, dan Nabi ngajarin kita bersenyumlah kamu, itu bukan semata-mata karena beliau manusia, bukan. Apalagi kira-kira kalau Nabi bilang, "Idza walaqa al-kalbu fi inaya ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin idza kunna biturab." Apabila seekor anjing menjilat bencana salah seorang di antara kamu sekalian dan kamu harus mencuci 7 kali, 1 dari 7 kalinya itu harus dengan debu, itu bukan inisiatif beliau. Karena beliau nggak pernah kuliah di fakultas biologi. Nabi bukan seorang biolog ilmuwan. Tapi kenapa Nabi menyebutnya begitu? Ya karena in huwa illa wahyun yuha, semuanya itu wahyu. Maka ajaran Islam secara global, ijmali, itu semuanya wahyu. Karena itu jangan pernah dikatai Islam tidak benar, Islam tidak sempurna. Karena Islam itu bukan produk manusia, tetapi lillahi dinul khalis. Islam yang pure itu tadi dalam kebenarannya itu lillahi, kagungan itu Allah. Mesti benar banget. Karena itu Bapak Ibu di Allah Subhanahu wa taala ada satu kawan hadis. Fa inna man ahlaka man kana qablakum. Sungguh binasanya orang-orang yang terdahulu mengikut umat para nabi. Ini ada sikap di mana dengan sikap ini beragama Bapak Ibu rusak. Karena itu Bapak Ibu dalam perilaku beragama jangan melakukan 2 hal ini. Jangan melakukan 2 hal. Apa Bapak Ibu? Yang pertama kata Nabi, kasratu masailihim, banyak bertanya, banyak mempersoalkan kebenaran yang sudah jelas benar dari Al-Quran maupun Sunnah. Ojo dipersoalkan. Karena Islam tidak ada yang salah. Karena di dalam Islam tidak ada salah. Karena syariat Allah tidak ada kurang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini penyakit orang beragama yang dipesan dan diwasiatkannya oleh Nabi kepada kita. 2 hal. Sing sira kabeh kudu ngadati ing agama. Apa itu? Sikap kasratu masa ini. Banyak mempersoalkan, banyak bertanya. Apa sih? Orang dulu kok mesti harus dihukum mati? Jangan. Karena apa? Tidak ada salah dari Allah SWT. Kenapa sih makan harus pakai tangan kanan?
jangan banyak-banyak. Kenapa ketika seorang wanita, seorang istri, suami meninggal dunia, boleh nikah lagi? Boleh kan? Boleh. Tapi tunggu masa iddah. Kenapa sih harus tunggu masa iddah? Sementara lagi istri meninggal, suami boleh nikah lagi kapan? Boleh nikah lagi? Boleh kapan? Nah, kalau ada kasusnya, biasanya di masyarakat, bapaknya meninggal dunia, biasanya putrinya langsung dinikahkan di depan mayitnya. Ada nggak? Ada. Ya. Lah kalau istri meninggal, suami nikah lagi, boleh? Boleh kapan? Di depan mayatnya boleh? Kan? Boleh. Karena apa? Meskipun itu tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Artinya apa di situ bahwa laki-laki tidak perlu menunggu masa haid. Kenapa perempuan harus nungguin? Jangan banyak bertanya, karena tidak ada yang salah dari syariat yang Allah turunkan, tidak ada yang salah dari syariat Nabi Muhammad SAW yang beliau bawakan. Tetapi kalau Bapak Ibu akan bertanya, boleh, ada hikmah apa ya? Kenapa wanita, kenapa perempuan, kenapa istri kalau suami meninggal harus menunggu masa iddah? Ada hikmah apa ya? Kenapa hukuman mati kok harus dikisos? Silakan. Ini penyakit pertama orang beragama yang itu harus ada, tidak boleh. Yang kedua, wahtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka beragama, mereka menyebut dirinya muslim, tetapi apa? Menyelisihi ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi. Nabi nggak ngajari, tetapi kita bikin-bikin. Itu penyakit agama. Itu perusak agama yang pure ini. Wahtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena itu agama tidak cukup apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kali itu Bapak Ibu dalam dalam konteks berkeyakinan, beragama, berakidah, berislam, ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ibadah, ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Kalau masih kurang, gimana? Gak apa-apa. Tetapi jangan melebih-lebihkan yang itu terkesan bahwa Islam belum sempurna. Akhlak muamalah, jangan tanya, hanya Islam yang punya. Mau makan ada cara, ada gimana? Doa Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Lah terus gimana? Doa Allahumma barik lana fima razaqtana. Boleh dibaca, boleh tidak, karena itu redaksi yang dibikin oleh ulama. Dengan bismillah Bapak Ibu, pintu keberkahan itu terjadi. Ya, saya ada kisah kasus basmalah ini, tapi tidak pada forum kita pelajari. Kenapa minum makan dimulai dengan basmalah? Ya, tentu berangkat dari pemahaman pertama tadi. Tidak ada yang kurang dari Islam, tidak ada yang salah dari Islam. Kenapa Nabi ngajarin kita ucapkan Bismillah? Bapak Ibu yang Allah SWT, yang terakhir yang ada pada diri Nabi adalah kebaikan. Fattabi'u, kata Allah surat Al-Imran 31, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita berikan diwasa kita majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.